tiga hal yang harus kita ingat. Satu, yang namanya corona ini namanya penyakit ya, tidak akan mungkin hilang dari muka bumi. Yang ada adalah nanti virus ini akan menyesuaikan kita dan kita yang akan menyesuaikan virus itu. Hidup berdamai paling enggak. Tapi kemudian kenapa harus lockdown dan seterusnya? Karena mengurangi peningkatan terjangkitnya orang sakit dalam waktu yang bersamaan. Karena Indonesia kan kapasitas tenaga kesehatan rumah sakit terbatas, jadi kita harus patuh pada itu. Tapi nanti akan kayak flu biasa seiring dengan adanya obat, adanya ditemukan imunitas dan satu itu kita menyadari itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah ikhlas menerimanya, apapun kondisinya. Nah, bagaimana biar ikhlas menerima? Maka ada rumus dari Pak Aris Ahmad Jaya, guru saya, bagaimana menghadapi lockdown ini. Rumusnya 4 huruf, CRAFT, C-R-A-F-T, 5 C-N-A-F-T, ya, CRAFT ya. Jadi bagaimana menghadapi situasi ini, saya kasih judul Bangkit di Tengah COVID. CRAFT itu C yang pertama adalah canceling. Benar ya, guru bahasa Inggris? Canceling. Jadi kita harus meng-cancel semua info-info negatif yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita. Jangan biarkan otak kita itu diisi oleh banyak sampah, informasi negatif yang membuat kita semakin terpuruk dan seterusnya. Itu canceling. Termasuk kita jangan terlalu fokus, aduh jumlah korban di Tegal ada 12, ada ini, itu sudahlah, itu sudah ada yang ngurusi lah, bagiannya orang dinas kesehatan dan sebagainya, itu biar dokter yang mikirin. Kalau kita yang penting ya fokus pikiran kita bagaimana pelajaran, pendidikan dan seterusnya. Canceling. Jadi kita harus meng-cancel semua hal-hal negatif di otak kita, harus mampu cancel. Replacing. Jadi apa ya? Replacing apa? Mengganti. Menempatkan ulang, memposisikan ulang. Jadi apa yang terjadi itu harus mampu kita posisikan ulang, kita bingkai ulang menjadi sebuah informasi yang positif. Contoh, kalau teman-teman melihat gelas isi airnya setengah, itu gelas setengah isi atau setengah kosong? Iya kan? Semuanya benar kan ya. Tapi bagaimana kalau segi berdagang, itu setengah kosong gitu kan. Jadi saya masih bisa jual lagi setengahnya gitu kan. Kalau orang pesimis itu setengah isi, nggak maulah bekas orang mungkin dan seterusnya. Jadi kita harus mampu mereplace, melihat satu kondisi dengan hal yang positif. Oke, itu replace. Jadi ya Allah, ini kondisi seperti ini bagaimana ya, maka replace. Oh berarti lebih banyak online, lebih banyak belajar, lebih banyak apa gitu kan. Ya, replace. A-nya adalah afirmasi positif. Jadi senantiasa dalam diri kita, kata-kata kita itu afirmasi positif, mengulang-ulang motivasi positif. Jangan yang diulang tadi, aduh nanti nanti aku kena sakit dan seterusnya. Gitu ya. Nah, cepat saja. F-nya adalah fokus pada hal-hal yang sedang kita kerjakan. Ya alhamdulillah. Dulu kan ini fokus dongeng motivasi, sekarang masih dongeng, masih motivasi. Kalau ketemu anak Bu, jadi kalau cerita Tan Sudong ini, kalau nganterin itu banyak pelanggan, Kak aku pesen ya, meskipun dari balik pagar, tetap dongeng saya, kasih dongeng, meskipun dongengnya gratis tapi nggak apa-apa. Ini wujud berbagi KTI. Kayak hari ini ya pesen ketan susu, kita kasih motivasi gitu kan, karena jiwa saya motivasi dongeng gitu kan, jualan jiwa yang terpaksa. Tapi alhamdulillah gitu kan, mampu minimal ya bisa nyicil motor ya Pak Nur. Masih berbagi ya Kak. Masih bisa berbagi. Jadi fokus, CRAF, F-nya itu fokus pada yang akan kita tentukan. Misalkan hari ini fokus Kak gimana ya, banyak orang kemudian mikirnya yang negatif dan fokus akhirnya pada negatif. Contoh, aduh lockdown kayak gini siswa nggak bakal pada masuk ya, siswa nggak bisa daftar sekolah ya dan seterusnya. F ya, fokus pada hal yang kita tentukan. Kekuatan fokus, siapa yang fokus maka dia akan mendapatkan energi dari fokus itu. Sebagaimana cahaya matahari ya, kalau difokuskan ke satu titik dengan sebuah alat kaca pembesar, apa yang terjadi pada kertas yang difokuskan dengan itu? Terbakar. Tapi kalau cahaya mataharinya nyebar kemana-mana, ya tidak akan mampu membakar. Terbakar satu titik sih, tapi apa yang terjadi?
akan terbakar di titik-titik yang lain. Itulah kekuatan fokus. Jadi kalau lagi ngerjain apa ya kan, Kak, fokus berarti ngerjain satu hal toh. Tidak, tapi fokus adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu tapi fokus. Kemudian, Kak, saya ngerjain 5 hal. Ya fokus satu, nanti 1 jam istirahat ngerjain B, ngerjain C. Nah, itu bisa disebut fokus juga. Bukan berarti aku lagi fokus kerjakan rapot 3 hari gitu kan. Maka tidak. Ketika jam 12 waktunya masak ya fokus masak. Udah lupain rapot dulu. Karena kalau lagi masak mikirin rapot ya nggak selesai juga. Fokus. Dan yang terakhir adalah apa? CRAFT. Nah, T-nya ini adalah training, train, apa ya Pak? Melatih. Trainer, latihan, berlatih. Jadi harus terus dilatih baik fisik, baik otak, baik jiwa. Terus bahasa Arabnya riyadhah, latihan. Karena siapa? Yes, kalau kata tentara itu lebih baik kita bercucuran keringat di medan latihan daripada bersimbah darah di pertempuran. Kita harus latihan baik otak, hati maupun fisik kita. Ini seneng katanya habis olahraga fisiknya terlatih, otaknya terus nantiasa diasah. Kok aku nggak ngajar ya? Ngajar sih ngajar online. Tapi tetap harus terasah. Nah, untuk latihan itu saya lupa mungkin belum broadcast ke Bu Nunuk ya, atau sudah lihat di Facebook saya. Untuk latihan ini APO, lembaga motivasi saya yang di Bogor itu mengadakan sekolah online. Sekolah online motivasi, belajar dari A sampai Z, mulai dari mindset, mulai dari bagaimana mengoptimalkan PowerPoint yang akan ditampilkan ke siswa, bagaimana nanti kalau dengan saya mengemas pembelajaran dengan dongeng, bagaimana nanti belajar public speaking, bagaimana nanti belajar jualan di tengah corona gitu kan, jualan sekolah kita. Nah, itu ada di namanya sekolah online APO. Informasinya lengkap tak sampaikan ke Nunuk lewat WA. Murah sekali, hanya 150.000 untuk belajar 2 bulan. Iya, mau ikut semua atau diwakili 3 orang aja nanti online bareng-bareng. Online nggak Kak? Online. Nah, online-nya materi utama lewat grup WA saja karena biar semua bisa buka kapan Mengakses. saja. Terus yang lewat Zoom ataupun apa nanti sesekali untuk pertemuan seperti ini biar dapat feel-nya semacam. Mungkin itu ya teman-teman semuanya dari KTG, mudah-mudahan